Pemakaman adalah salah satu aspek kultural yang mencerminkan keyakinan, nilai, dan keberagaman tradisi di seluruh dunia. Dari sky burials di Tibet hingga Famadhiana di Madagaskar, praktik-praktik ritual pemakaman ini mencerminkan kisah panjang tentang pandangan masyarakat terhadap kehidupan spiritualitas dan penghormatan terhadap leluhur. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 praktik pemakaman unik dan menakjubkan dari berbagai belahan dunia. Mengungkapkan makna, tujuan, dan konteks budaya di baliknya. Sky burials adalah praktik pemakaman yang menarik dan tidak konvensional yang sangat berakar dalam tradisi Buddhisme Tibet. Buddhisme Tibet menekankan kuatnya transmigrasi jiwa, di mana jiwa meninggalkan tubuh pada saat kematian untuk dilahirkan kembali dalam kehidupan yang baru. Di Tibet, ketika seseorang meninggal, tubuhnya tidak dikuburkan di dalam tanah atau dikremasi, seperti yang umum dalam banyak budaya lainnya. Sebaliknya, tubuhnya dibawa ke puncak gunung atau lokasi yang lebih tinggi, seringkali oleh biksu atau individu yang sering dikenal sebagai penghancur. Di sini, tubuhnya diletakkan dan dibiarkan terpapar elemen dan burung pemakan bangkai. Meskipun mungkin terdengar mengejutkan dan aneh bagi orang, ritual ini sebenarnya memiliki makna spiritual yang dalam bagi masyarakat Tibet. Dengan menawarkan tubuh almarhum kepada alam dan burung-burung pemakan bangkai, mereka percaya bahwa mereka membantu untuk melepaskan jiwa almarhum dari kendaraan duniawi yang memungkinkannya untuk melampaui siklus kehidupan dan melanjutkan ke reinkarnasi selanjutnya. Kuburan gantung umum di kalangan beberapa kelompok pribumi di Tiongkok dan Filipina adalah bukti luar biasa tentang adat pemakaman yang unik dalam budaya ini. Praktik ini melibatkan dengan meletakkan peti mati yang berisi jenazah di tebing formasi batuan tinggi atau gua jauh di atas tanah. Alasan di balik kuburan gantung bervariasi antara budaya, tetapi seringkali terkait dengan keyakinan spiritual dan keinginan untuk menjaga almarhum lebih dekat dengan surga. Contoh kuburan gantung ada di Tiongkok, terutama di antara kelompok etnis seperti suku Bo dan Gong. Bagi mereka, kuburan gantung dianggap sebagai cara untuk melindungi almarhum dari binatang luas dan roh jahat. Mereka menganggap meletakkan peti mati di atas tanah dianggap sebagai tindakan penghormatan, memastikan bahwa tubuh tidak terganggu dan dapat beristirahat dengan damai. Famadhiana, juga dikenal sebagai pertukaran tulang, adalah ritual pemakaman unik yang dipraktikkan di Madagaskar yang menggabungkan elemen penghormatan kepada leluhur, spiritualitas, dan perayaan terhadap orang yang telah meninggal. Ritual ini biasanya diadakan setiap 5 hingga 7 tahun sekali dan melibatkan penggalian kembali sisa-sisa saudara yang telah meninggal dari situs pemakamannya. Sisa-sisa tersebut yang biasanya sudah terurai diangkat dengan hati-hati dari kuburan dan tulang-tulang kemudian dibalut dengan kain pemakaman yang baru. Setelah proses ini selesai, tulang-tulang yang telah dibalut diarak di sekitar desa atau kota dengan prosesi yang penuh sukacita, seringkali ditemani oleh musik dan tarian-tarian tradisional. Selain itu, makanan dan minuman yang berlimpah juga tersedia bagi seluruh orang yang menghadiri ritual pemakaman ini. Endokanibalisme
adalah praktik mengkonsumsi daging kerabat yang telah meninggal, yang merupakan ritual pemakaman yang mengejutkan yang pernah dipraktikkan oleh suku Fore di Papua Nugini. Ritual ini didorong oleh keyakinan budaya dan spiritual yang kompleks, meskipun tidak lagi dipraktikkan saat ini karena penyebaran penyakit mematikan yang disebut kuru. Tujuan suku Fore melakukan praktik endokanibalisme ini karena mereka yakin dan percaya bahwa dengan mengonsumsi tubuh kerabat yang telah meninggal, mereka dapat menyerap esensi spiritual, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan orang yang telah meninggal tersebut. Namun, praktik endokanibalisme ini memiliki konsekuensi serius bagi suku Fore, menyebabkan penyebaran penyakit prion mematikan yang disebut kuru. Penyakit ini memengaruhi otak dan sistem saraf yang menyebabkan penderitanya lumpuh dan akhirnya bersifat fatal. Mumi, praktik yang umumnya terkait dengan Mesir kuno, juga dilakukan oleh suku Guanche di Kepulauan Kanari. Yang membuat mumi mereka unik adalah bahwa proses mumi ini terjadi melalui proses alami, tanpa perlu teknik-teknik pengawetan yang rumit. Proses mumifikasi suku Guanche adalah dengan meletakkan almarhum di dalam gua-gua. Kondisi lingkungan yang khusus di dalam gua-gua ini, termasuk udara kering dan kelembapan rendah, secara alami mempertahankan tubuh untuk waktu yang lama. Alasan dibalik praktik mumifikasi yang dilakukan oleh suku Guanche tidak sepenuhnya diketahui, karena sebagian besar budaya dan keyakinan mereka hilang seiring berjalannya waktu. Beberapa teori mengemukakan bahwa mumi ini terkait dengan keyakinan agama atau spiritual, dan juga terkait dengan alam baka atau penghormatan kepada nenek moyang mereka.